Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club. Siapa bermain di balik daging dan bawang? Saya mau ke Pak Saidah Sakwan. Ibu Saidah. Ibu katanya udah melakukan investigasi untuk bawang ini. Apa hasilnya, Bu? Ya, jadi tanggal 14 saya secara pribadi bersama teman-teman komisioner itu datang ke TPS Tanjung Perak, Bang Karni. Di sana ada posisi tanggal 10 Maret itu ada 360 kontainer. Saya tanya satu kontainernya itu sekitar 25 ton. Jadi kita bayangkan itu ada berapa ton. Dan kontainer itu tiba di sana tanggal 8 Januari. 8 Januari 2013. Kita tahu bahwa Permendak itu munculnya adalah September 2012. Artinya apa? Artinya prosedur RIPH dan SPI itu sebenarnya sudah berlaku. Tapi kenapa dari sekian ratus kontainer itu kok dibiarkan tidak diurus RIPH-nya dan tidak diurus oleh SPI-nya. Nah, Komisi KPPU ranahnya itu kan pada isu persaingan usaha. Kita lihat bahwa di sini dari 364 kontainer itu, Bang Karni, pemainnya adalah 13 importir. Jadi kita sudah punya datanya, tapi ini tidak bisa kita publikasikan karena kami sedang melakukan law enforcement. Jadi 364 kontainer itu sebenarnya kalau kemarin kita konfirmasi ke teman-teman dari Bea Cukai, kalau sudah lebih dari 30 hari itu harusnya masuk sebagai barang tidak dikuasai. Artinya apa? Itu sudah tidak wewenang importir lagi. Dan kalau dihitung dari 8 Januari, maka itu dalam 60 hari kemudian itu bisa menjadi barang milik negara. Nah, ini yang sebenarnya kemarin KPPU mengusulkan kepada pemerintah itu disita oleh negara, kemudian dilelang dan diluding ke pasar. Jadi isu persaingan usaha yang sekarang menjadi domain KPPU adalah satu, memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Nah, yang kedua adalah kita melakukan law enforcement, sekarang sudah dalam proses penyelidikan terhadap 11 importir ya, yang kita duga mereka melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, terutama adalah pasal 19. Karena apa? Karena mereka membatasi peredaran. Jadi menurut kita indikasinya bahwa para importir ini sengaja menahan, Bang Karni. Sengaja menahan agar pasokan di tingkat market tidak ada. Nah, posisi kebijakan kita juga merekomendasikan kepada pemerintah begini, Bang Karni. Itu kan ada Permendak nomor 60 dan Permenta nomor 60. Itu kan policy ya, kebijakan. Nah, sebagai pembuat kebijakan harusnya pemerintah juga punya sensitivitas terhadap pasar, situasi pasar. Karena apa? Karena kebijakan yang salah ketika mengatur pasar, maka akan terjadi apa yang disebut dengan pasar yang terdistorsi, ya, market failure. Nah, ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan pada excessive price. Jadi harga yang berlebihan. Kami tanggal 14-15 itu posisi kita di Surabaya dan memonitor pergerakan harga, Bang Karni. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Anas ya, awal Maret itu masih 25, kami tanggal 14 itu posisinya di Jember itu sudah 95.000. Kemudian di Banyuwangi itu 105. Ini kan sangat tidak wajar harga ini. Itu. Nah, inilah yang menjadi domain KPPU, bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan, timingnya harus tepat. Karena kalau kebijakan ini salah, pasti pasar akan terdistorsi. Dan ini adalah area di mana para pemburu rente ini mengeksploitasi pasar. Nah, inilah yang kemudian yang berakibat pada aksesibilitas para ibu ya
keberatan para ibu untuk membeli bawang. Karena harga berapapun pasti para ibu akan beli itu. Karena tanpa bawang kan masakannya tidak Semua sesedap. restoran di Jakarta juga harus beli bawang. Iya, begitu. Jadi Bawang putih. ya, jadi posisinya KPPU sekarang hari ini komisioner KPPU sudah memutuskan. Ditemukan nggak kartel yang dituduhkan itu? Jadi posisinya tidak kartel, tetapi posisinya adalah pelanggaran terhadap pasal 19 itu adalah membatasi peredaran. Jadi membatasi peredaran ini juga dalam ranah penyelidikan KPPU. Jadi pasalnya itu. Menurut Ibu yang setelah diperiksa tersebut, kemudian Ibu menyatakan bahwa itu barang harusnya udah bisa disita. Ibu tahu bahwa barangnya udah dilepas sekarang ke pasar? Ya, begini, kemarin Senin hari kemarin kita juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak bahwa yang baru dikeluarkan PI-nya, SPI-nya dan RIPH-nya itu dari 364 itu baru 39 sebenarnya. Saya nggak tahu kalau karena itu kan sudah domainnya Bea Cukai ya. Jadi kami tidak bisa, harusnya kalau menurut keterangan yang kami dapat dari Bea Cukai, bahwa posisi 364 kontainer itu sudah lewat dari 30 hari. Nah ini nggak tahu, ini ada teman-teman dari Bea Cukai apa tidak? Ya, Karena ya, itu, ya itu domainnya itu. Kami kemarin karena kami mendapatkan informasi dari Bea Cukai seperti itu, maka sebenarnya kita menyarankan kepada pemerintah untuk segera mengambil menjadi barang milik negara, iya disita. Dan itu bisa diluding ke pasar dengan cara lelang. Karena apa? Mau tidak mau sekarang dalam kondisi yang pasar yang emergensi, itu bisa dikeluarkan. Saya nggak tahu kalau kemudian ada mengeluarkan IPH dan SPI. Itu 10.000 ton ya? Jadi kemarin jumlahnya ada sekitar 10.000. 364 kali 30. kali 25 ton. Kali 25. Kalau kali 30, 10.000. Iya, ya kira-kira itu. Baik, saya mau ke Pak Bob. Ya. Ini kartel atau mafia? Belum berani ngomong, Pak. Jadi begini, Pak. Kembali kepada barang yang tadi katanya tiba di Tanjung Priuk dari Belawan dengan memakai segel merah. Saya juga importir, Pak. Ya. Tapi menengah kecil ke bawah, Pak. Tapi Bapak ketua gabungan importir hasil bumi Indonesia, tapi sebagian anggotanya udah pada jualan bami siomay, Pak. Oke. Masalahnya di dalam peraturan ada intimidasi harus memiliki gudang pendingin. Kalau nyewa nggak boleh. Nyewa nggak boleh? Nggak boleh, Pak. Jadi harus Punya gudang pendingin. Itu yang pertama yang betul-betul diskriminatif, Pak. Melanggar Undang-Undang Dasar 45, Pancasila nomor urut 5. Semuanya itu melanggar, Pak. Itu Tapi peraturan siapa? aturannya dari Permentan, Pak, nomor 60. Oh, Permentan. Pada pasal 11 ayat 2 huruf E. Baik, terusin Pak. Ya, tar dulu, Pak. Ya, sebentar, Pak. Ya, jadi masalahnya sekarang yang tadi segel, Pak. Itu yakin salah 101%. Cuman ini masalahnya alamat palsu, Pak Ayu Ting Ting, Pak. Nanyanya ke Pak Haryono ya salah, Pak. Ke Ibu Banun Harpini harusnya, Pak. Banunnya nggak ada rakor gitu. Asik, Pak. Jadi begini, Pak. Artinya itu segel merah artinya bermasalah. Kalau dia sudah KT9 artinya pelepasan, surat karantina tubuhan nomor 9, itu segelnya hijau, Pak. Kalau dalam masih pemeriksaan KT2 itu segelnya kuning, Pak. Itulah perbedaan segelnya. Makanya saya bilang alamat palsu, Pak. Jadi jelas barang itu bermasalah. Pertama. Kedua, pun jika tidak bermasalah, kenapa boleh keluar dari Belawan Medan? Harusnya nggak boleh keluar lagi. Kesatu. Kedua, kalau katanya disalurkan ke PT lain, berarti dia IT dong, Pak, bukan IP. Sebab kalau dia IP, dia harus menggunakan sendiri untuk bikin pabrik terasi. Makanya sebentar lagi saya mau ke Pak Haryono, saya mau bikin
namanya white garlic lotion Pak, pabrik saya. Apa itu? Lotion bawang putih Pak. Oh, Saya mau bikin itu Pak, minyak wangi untuk anti vampir Pak, bawang putih. Ya habis enak Pak, masalahnya enaknya begini Pak. Sekarang gini kita berbicara realita. Bawang putih harga 70.000 kita ambil paling minimal. Kita hitung dari hulu dulu. Harga bawang putih di Cina $1, cost insurance and freight. Ditambah aja kasaran 30%, modal importir 13.000. Importir jual ke distributor tambah 3.000, 16.000. Distributor jual ke pengecer 3.000, 19.000. Sama-sama untung, everybody happy. Oke, lalu pengecer dagang jualan ke Bapak yang tadi cuman itu pas Anas. ngomong ruginya aja Pak, untungnya nggak ngomong Pak. Iya. Jadi dijual kalau modal 19.000, saya berani jamin harga bawang kurang lebih berkisar normalnya di 20 sampai 25. Oke Pak, itu yang normal Pak. Ini yang rembesan kemarin, saya mendengar PT yang tadi mendapat 5.000 ton, setara dengan 178 kontainer jika satu kontainer 28.000 kilo. Oke, sekarang kita berhitung berapa untung satu kontainer tersebut di harga 70.000 eceran. Tadi kita sudah kembali harga daripada importir 13.000. Dia tambah untung 50.000, modal dia jual ke si pengecer 63.000, pengecer jual 7.000 dong Pak. Oke. Sekarang untung 50.000 kalikan 28.000 kilo itu total 1,4 miliar Pak pajangnya Pak. Panjang banget Pak. Satu kontainer. Kalau lepas 100 kontainer itu 140 miliar. Icoan dong hari Ya, ini. itu baru yang 100 Pak. Pertanyaan saya kalau kembali ke Pak Haryono, berapa yang dilepas ke IT? Kalau 1.000 kontainer berarti ada keuntungan di dalam mata rantai ini 1,4 triliun rupiah. Terima kasih Pak atas tepukannya Pak. Masih panjang Pak. Jadi begini Pak, saya ada beberapa poin yang saya mau bicara. Pertama tadi saya sudah bicara hulu harga barang tersebut. Kedua, Bapak kan temanya di sini kan ada apa sih? Siapa di balik ini? Di balik ini berarti ada pelaku Pak. Pelaku adalah juga ada korban. Korbannya saya Pak, pengusaha menengah kecil yang diintimidasi Pak. 160.000 ton yang dibagikan per 4 Maret, 80% diindikasikan diberikan kepada 131 perusahaan, 20 perusahaan mendapatkan 80.000 ton. Jadi satu PT mendapatkan 4.000 ton. Saya cuma dapat 400 ton. Di tahun lalu, di awal bulan Februari, setelah terbitnya Permentan 888990, itu 88 untuk tindakan karantina depo dan lab. Itu saya sudah mem-PHK 80% karyawan saya Pak. Dengan tetes air mata Pak. Jadi yang saya mau membahas adalah pelaku. Pelaku ada 3 Pak. Pelaku ada 3. Importir besar sudah jelas. Artinya Permentan 60 yang dibuat itu secara otomatis membentuk kartel. Kartel itu pengertiannya adalah produsen yang bisa membatasi produksinya pertama. Kedua, produsen yang bisa membatasi jumlah barang yang dia mau jual, kapan. Ketiga, produsen yang bisa menentukan nilai jual dia mau jual harga berapa pada saat kapan. Itulah kartel. Jadi jangan salah tentang pengertian kartel Pak. Kalau saya salah ditegur ya Pak ya. Soalnya emang biasa bocor Pak saya Pak. Nah, kemudian di dalam importir besar itu ada 2 golongan. Importir produsen dengan importir terdaftar. Pertanyaan saya, kenapa terlambat diterbitkan per 4 Maret. Kenapa diberikan untuk importir produsen 1 bulan sebelum yang terdaftar itu dijual ke umum, sebelumnya telah diterbitkan. Dan saya nggak tahu jumlahnya berapa. Kenapa sumber alam rezeki didahulukan 1 bulan? Begitu maksudnya? Ya, yang untuk produsen tadi Pak. Makanya saya buru-buru mau bikin produsen Pak. Yang buat anti vampir tadi Pak. Ya. Karena untungnya 1,4 M Pak. Kira-kira begitu Pak. Biasa untung 3.000 doang Pak. Itu pun kalau barang nggak banjir. Sedangkan kebutuhan kita Pak, kalau mau ngomong yang lebih betul-betul ngeri-ngeri seram ini, bukan ngeri-ngeri sedap. Bapak jangan terkejut-kejut duduk terkejang-kejang di bangku. Itu kebutuhan kita kan tadi 400.000 ton. Bagi 12 sebulan 35.000 ton.
35.000 ton, tolong bagi per 28.000 ton. Total berapa? Kurang lebih 1.200 kontainer sekian. Jadi ada keuntungan di dalam mata rantai tadi 1T sampai 2T. Saya sih nggak banyak, punya 500 M aja Pak. Ember di rumah yang udah pecah. Nah itu pelaku yang tadi Pak, pertama Pak, untuk IP dan IT tadi. Pengusaha. Itu tadi modus operandi Pak, modus operandinya Pak ya. Yang kedua, pengepul atau pengumpul yang ada di sentra-sentra pertanian kita. Makanya petani kita tidak pernah maju. Kenapa? Pegawai saya banyak yang petani bapaknya. Ngantar barang 10 kilo masih minjem motor, itu pun bayar. Nyampe ini grade B di berang grade A, mau jual enggak syukur. Karena itu butuh cost storage Pak. Dijual sama petani. Oke Pak. Jadi yang untung siapa? Tanda kutip itu dia. Yang lebih seram lagi adalah itu importir pengepul termasuk penyelundup yang ketiga. Itu bisa orang yang sama, bisa berbeda, bisa satu mata rantai. Bagaimana kita cara mengurainya? Mengurainya gampang Pak sekarang. Si importir impor bawang merah yang tadi Bapak bilang. Lagi panen bawang merah di Brebes. Lemparin aja satu kontainer, jual 3.000 perak. Hancur petani. Asik itu, ya kan? Terpaksa petani jual 3.000 kan? Dia Ya. timbun barang dia. Baru dibeli. Ya. Lalu yang dia impor, dia jual 15.000. Untungnya berapa? Kalikan. Di sini kan banyak orang-orang pintar, Pak. Ah, itulah yang disebut mafia, kata Bapak tadi, atau kartel, saya kagak ngerti, Pak. Itu tadi, Pak. Jadi pelaku ada 3, Pak, dalam hal ini. Importir, pengepul, penyelundup. Nah, penyelundup bagaimana ceritanya? Ini barang langka kok, Pak. Negara kita maritim. Penyelundupnya dari mana? Port Klang. Jelas, tanya Bea Cukai. Teluk Nibung, Kuala Tungkal, Jambi, Dumai, Tanjung Balai Karimun, dan ratusan pelabuhan tikus. Bea Cukai di sono kantornya, pegawainya cuma 100, Pak. Saya harapkan teman-teman Bea Cukai kasih tepuk tangan saya ini. Kalau ada lagi pada nonton teman saya, banyak. Jadi itu kalau 100 pegawai, satu kepala kantor, itu kalau sampai berani nangkep kapal rakyat yang 20 ukuran 40 ton, itu diserbu ribuan rakyat Pak. Kabur Pak, kantor dibakar. Jadi dilepas, dibatasi, tutup mata. Daripada nungguin 8.000, mendingan dari seberang Malaysia Pak. Atau dari Kucing, Pontianak yang kemarin ketangkep. Orang cuma batasannya mah pintu doang. Ada yang mau saya tanya ini. Iya Pak. Agak mengagumkan Pak Bob malam ini. Saya udah ketemu banyak importir. Baik. Yang nggak kebagian kayak Pak Bob. Bagaimana? Maaf. Yang tidak kebagian kuota. Ah. Nggak ada yang berani datang ke sini. Ya, saya sih- Kata aja besok pasti di blacklist. Pasti Pak, yakin. Ada kataku di blacklist oleh Departemen Pertanian. Enggak. Material. Enggak apa-apa. Demi membela kemandaran saya nggak takut tentang hal itu. Makin saya di blacklist, makin saya akan bicara dengan pers, dengan Bapak Anton Siombing sebagai wakil rakyat, wakil pemerintah. Bela kebenaran, merdeka Pak. Kenapa saya katakan demikian? Bapak saya Legiun Veteran 1945, orang Dayak Pak. Ibu saya orang Cina Banjarmasin. Saya campuran Pak. Tiap hari kecil umur 3 tahun dipopor sama senjata FN45. Geletak gitu Pak. Nah terus saya mau takut sama siapa udah gede begini? Itu masalahnya Pak. Jadi artinya masih hidup sampai sekarang udah syukur. Umur Bapak saya Kita sehat. istirahat Makasih, Pak. sepeda.